Cara memasak tumis daun pepaya agar tidak pahit. Oke, pada kesempatan kali ini WD akan berbagi bagaimana cara mengolah atau memasak daun pepaya supaya tidak pahit ya. Saat ini saya berada di belakang rumah saya ya, ini rumah saya itu masih ada sawahnya, dan ini juga ada pohon pepaya, ada 2 batang pohon pepaya yang lumayan tinggi ya. Ini ada padi ya. Jadi belakang rumah saya pas itu ada sawah yang ditanami dengan padi. Oke ya, ini untuk daun pepaya sudah siap ya. Saya menggunakan daun pepayanya kurang lebih 4 ikat daun pepaya ya, lumayan banyak. Dan ini kita bersihkan terlebih dahulu ya. Kita bersihkan atau kita lepas juga dari tangkainya, kita cuci bersih. Ini ya sudah saya bersihkan. Kemudian daun pepaya ini kita rebus ya. Ini saya menggunakan panci yang lumayan besar ya, karena daun pepaya juga lumayan banyak. Tetapi di sini kita banyak nanti akan layu ya, akan layu. Kalau bahasa Jawanya itu akan mimpes nanti ya, akan menjadi sedikit. Oke, seperti ini ya. Kita tekan supaya daun pepaya di sini masuk keseluruhannya ke dalam air. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini yang paling penting ya, yaitu kita persiapkan bahan untuk penghilang pahitnya. Jadi pada kesempatan ini saya menggunakan kerapak ya, bahasa Jawanya itu kerapak. Kalau bahasa Indonesianya itu mungkin apa ya, seperti batu ya, batu tetapi tidak keras ya. Atau jika tidak ada kerapak, bisa menggunakan yaitu tanah liat ya, atau tanah lempung ya, bisa digunakan untuk pengganti dari kerapak ini. Kerapak ini biasanya berada di aliran sungai-sungai yang berada di daerah pegunungan atau batu kapur. Jadi kalau sungainya itu sungai lumpur ya tidak ada kerapak ini ya. Selain menggunakan kerapak ya, kita bisa menggunakan tanah liat ataupun tanah lempung, ataupun juga menggunakan yaitu daun luntas ya, sesuai dengan selera kita masing-masing. Untuk saya pribadi sering menggunakan kerapak ini ya. Jadi untuk penggunaan kerapak, caranya seperti dalam video ini, kita serut kerapaknya secukupnya saja ya, kurang lebih sebanyak ini ya kerapak yang kita gunakan. Kemudian kerapak ini kita campur dengan air ya, kita campur dengan air, baru kita masukkan ke dalam rebusan daun pepaya ya, supaya lebih mudah nanti di dalam pembersihannya. Kita saring terlebih dahulu ya. Ini tujuannya adalah supaya di dalam kita proses membersihkan daun pepayanya itu lebih mudah ya, tidak tercampur dengan kerapak yang ukurannya lebih besar. Oke, demikian ya, kita aduk hingga rata ya. Jadi ini usahakan benar-benar air dari kerapak ini bisa rata ya. Jadi kita tambahkan lagi, kita gunakan semuanya ya, seperti ini ya. Kita saring lagi, tambahkan air lagi supaya kerapak ini benar-benar lebih maksimal ya. Jadi usahakan kerapak ini bisa tercampur ya. Nanti kita aduk ya, kita aduk dengan daun pepayanya supaya benar-benar tercampur merata. Oke, kemudian daun pepaya ini tinggal kita rebus ya, kita rebus hingga benar-benar daun pepayanya empuk. Oke, sudah cukup ya, sudah kita rebus, sudah dalam kondisi empuk. Kemudian daun pepaya ini kita tiriskan ya, atau kita cuci kembali, kita buang airnya, kita bersihkan. Oke, langkah selanjutnya kita persiapkan bahan-bahan yang lainnya. Jadi di sini menggunakan ikan teri ya, sebanyak 1 on ikan teri ya. Kita goreng terlebih dahulu ikan terinya. Saya goreng 2 kali ya, karena supaya hasilnya itu lebih maksimal, lebih kering, betul-betul kering ya. Jadi di dalam proses menggoreng ikan teri ini yang perlu kita perhatikan adalah kita goreng benar-benar hingga kering ya. Oke, ini sudah kering ya gorengan yang pertama. Kemudian kita goreng kembali ikan terinya, sama dengan proses yang pertama, kita goreng hingga benar-benar kering. Sambil menggoreng ikan terinya, kita proses bahan-bahan untuk menumis. Di sini saya menggunakan yaitu ada bawang putih, kemudian bawang bombay, dan juga bawang merah. Untuk bawang putihnya saya menggunakan sebanyak 6 siung bawang putih ya. Untuk bawang putih kita potong kasar jadi seperti ini ya.
kita potong kasar saja. Kemudian setelah bawang putih selesai kita potong, selanjutnya itu bawang merah. Untuk bawang merahnya saya gunakan hampir 2 kali lipat ya. Jadi perbandingan untuk bawang putih dan bawang merah itu biasanya bawang merahnya lebih banyak 2 kali lipat daripada bawang putihnya. Kemudian bawang bombay saya gunakan setengah buah bawang bombay. Semua bahan saya potong kasar ya. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa lebih nikmat tentunya. Oke, setelah bahan-bahannya sudah siap, ini ikan terinya yang saya goreng juga sudah kering ya. Kita angkat, kita tiriskan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita tumis ya, yaitu bawang merah, kemudian bawang bombay dan bawang putihnya. Di dalam proses menumis yang perlu diperhatikan di sini adalah kita tumis benar-benar hingga matang ya, hingga mengeluarkan aroma. Ini sangat mempengaruhi terhadap hasil dari masakan kita ya. Sambil menumis dengan menggunakan api yang kecil ya, atau yang sedang saja, kita persiapkan bahan yang lainnya, yaitu saya menggunakan cabai rawit ya. Untuk cabai rawit banyaknya itu sesuai selera kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya menggunakan kurang lebih 23 biji cabai rawit ya. Ini saya potong kasar ya, saya potong kasar saja supaya lebih terasa pedasnya. Oke, seperti ini ya, sudah cukup cabai rawitnya. Kemudian kita lanjutkan yaitu proses menumis bawang putih, bawang bombay dan bawang merahnya. Jadi seperti ini ya, sudah cukup bawang putih, bawang bombaynya dan bawang merah sudah kita tumis. Kemudian kita tambahkan yaitu air putih sebanyak 250 ml air putih. Kemudian kita tambahkan bumbunya. Saya menggunakan gula pasir setengah sendok teh gula pasir. Kemudian garam sebanyak setengah sendok teh garam, dan juga kaldu bubuk ya sebanyak 1,5 ya, 1,5 kaldu bubuk. Kemudian yaitu merica bubuk sebanyak 1/4 sendok teh merica bubuk ya. Kemudian saya tambahkan pula yaitu saus raja rasa. Saya menggunakan saus raja rasa sebanyak 2-3 sendok makan saus raja rasa. Dan juga saya masukkan pula yaitu cabai rawitnya ya. Kita aduk semua bumbu, semua bahan yang telah kita masukkan. Nah, ini selanjutnya yaitu daun pepaya. Ini sudah saya bersihkan, sudah bersih. Kemudian sebelum kita masukkan ke dalam wajan, kita potong menjadi beberapa bagian. Tujuannya supaya daun pepaya ini tidak terlalu panjang ya, sehingga nanti di dalam kita mengkonsumsi itu lebih mudah dan lebih nikmat tentunya. Oke, kita potong seperti ini aja, kita bagi menjadi 4 bagian. Setelah selesai semuanya, baru kita masukkan ke dalam wajannya yang sudah ada bumbunya tentunya. Oke, seperti ini. Tujuan kita kasih air ya, itu supaya di dalam proses kita memasak daun pepaya di sini itu lebih mudah ya penyampuran bahan-bahannya atau penyampuran bumbu-bumbunya, dan nanti air bumbu itu akan diserap ya, akan diserap oleh daun pepayanya. Jadi seperti ini ya, kering posisinya karena bumbunya itu diserap langsung oleh daun pepayanya. Langkah selanjutnya kita masukkan teri ya, teri yang telah kita goreng tadi, kita campur aduk merata. Jadi dengan cara seperti ini ya, itu bumbu akan lebih mudah tercampur merata ke daun pisangnya dan juga tentunya ke dalam terinya. Jadi seperti ini hasilnya, sangat nikmat sekali dan sangat menarik sekali. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.